diingetin pakai masker, dikasih masker. Kadang-kadang mereka pakai masker makan. Habis makan kan biasanya ya udah dong pakai masker lagi dong Hmm. mestinya. Lupa dong, yang ngerokok lain, yang Mm-mm. ngobrol lain. Nah, ditegur tuh di situ. Bisa maki-maki. Saya kan di sini makan pakai uang saya gitu. Satu orang dia sampai menularkan ke 50 orang dalam Oh. waktu cuman satu. Banyak nih ceritaannya yang kalau masih kerja rapat dulu. Rapat satu ruangan bisa sampai 10 orang atau 20 orang. Yang orang tersebut kemudian bubar lagi rapat di tempat lain. Halo teman-teman semua, kembali Anda menyaksikan Isoman at R66 Media bersama saya Imam Priyono. Channel ini didedikasikan untuk bahu-membahu gotong royong bersama-sama memastikan kita semua menang dari COVID-19. Inilah Isoman at R66 Media. Baik, pada kesempatan hari ini yang hadir benar-benar bisa dibilang lingkar dekat saya, sahabat-sahabat saya, orang-orang hebat yang saya kenal cukup lama, dua-duanya selalu memberikan hati dan kontribusinya untuk banyak hal, diantaranya memang tentang ada yang tentang budaya, ada yang soal kesehatan. Yang pertama saya mau perkenalkan, saya sering sekali manggilnya Mbak, nggak dokter. Beliau sekarang tim komunikasi publik Satgas Pencanaan COVID-19, kemudian TV personality ada Dr. Lula Kamal. Assalamualaikum Dr. Lula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini partner saya. Zaman dulu ya, Mam. Ingat nggak sih, Mam? Masya Allah, lama nggak siaran bareng, Mbak Lula. Iya, dengan segala keterbatasan ya, Mam ya kita dulu ya, Mam. Mbak Lula sekarang aktif di Satgas, betul ya? Di Satgas tim komunikasi, bantu aja. Tadinya sempat jadi ketua bidang, Ya. tapi terusnya dengan kan diajaknya itu agak dadakan ya, namanya pandemi juga dadakan, Hmm. agak repot sama kontrak-kontrak yang udah keburu jadi gitu ya. Salah Ya. satunya juga sama TV barengan kita itu kan udah keburu ya gitu, udah ada acara yang Ya. udah harus jalan. Oke. Sekarang saya juga mau sapa Bang Nanda, nama lengkapnya Nanda Alfawas, Abang dan None Jakarta tahun 2019. Bang Nanda ini cukup dekat dengan saya. Waktu Bang Nanda ikut Apnon, saya juga lagi terlibat di pelatihan atau ajang tersebut. Bang Nanda, apa kabar? Siap, alhamdulillah baik Bang. Assalamualaikum Wah, warahmatullahi wabarakatuh. Ini waalaikumsalam dua-duanya warahmatullahi wabarakatuh. senior saya semua ini. Iya, Bang Nanda yang ini disebut-sebut senior. Bang Nanda ini sekarang tracer aksi lacak Abang dan None Jakarta. Jadi di Jakarta ada sebuah gerakan kerelawanan yang salah satunya diikuti oleh Abang dan None Jakarta. Salah satunya adalah Bang Nanda. Nanti kita dengarkan ceritanya. Mbak Lula dan Bang Nanda pada channel YouTube ini memang kita benar-benar ingin berkontribusi begitu ya, memberikan informasi yang baik, yang benar kepada netizen. Jadi nanti saya minta Dr. Lula juga menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen seputar isoman, karena kita tahu beberapa daerah memang kita syukuri perkembangannya baik, tetapi ada daerah lain yang masih struggle dan banyak saudara-saudara kita tidak mendapatkan fasilitas kesehatan, akhirnya memilih menjadi isomaners atau orang-orang yang tinggal di rumah untuk berisoman. Oke, sebelum kita menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sedang isoman, sekarang saya mau membahas dulu relawan di tengah pandemi COVID-19. Ini dia nih, Dr. Lula dan Bang Nanda, di beberapa daerah juga ada nih mahasiswa yang KKN-nya itu menjadi relawan penanganan COVID-19. Next, mungkin teman-teman ingin tunjukkan yang lain. Nah, ini ada juga yang menjadi relawan penjemput jenazah. Jadi banyak nih di mana-mana nih sebenarnya. Ada yang relawan di Probolinggo membuat peti mati jenazah, gitu ya. Kemudian di Surabaya, mohon maaf, ada lagi yang lain? Oh cukup ya, itu dulu. Jadi Mbak Lula dan Bang Nanda, kondisinya seperti itu, kita harus syukuri banyak masyarakat tidak tinggal diam. Mungkin Mbak Lula dulu deh. Mbak Lula melihatnya seperti apa sih? Apalagi Mbak Lula pernah di Satgas. Inisiatif dari masyarakat ini. Iya.
Jadi sebetulnya ya kita mesti apresiasi ya segitu banyaknya masyarakat yang merasa terpanggil gitu karena ini kan perangnya itu adalah kita melawan si virus, bukan cuma pemerintah melawan si virus loh, kita semua. Dan kalau mau berhasil ya mesti barengan kita semuanya. Dan sebetulnya biar jelas aja gitu ya, di Satgas juga ada bidang perubahan perilaku. Di sana tuh ada duta yang namanya duta perubahan perilaku yang diambil dari masyarakat yang mereka tuh nggak dibayar. Jadi Hmm. si duta perubahan perilaku ini juga mungkin pekerjaannya sih nggak seperti yang tadi Imam cerita ya. Mereka akan melihat dan memfoto, jadi langsung difoto, di capture, dikirim sebagai ke pusat data untuk kita pengen tahu seberapa kepatuhannya masyarakat. Dan mereka ini sekarang sudah sampai ke tingkat kelurahan. Jadi Hmm. sebenarnya kita bisa tahu nih secara real time di kelurahan tertentu itu dia misalkan gitu ya kepatuhan masyarakatnya seberapa jauh. Jadi si duta-duta perubahan perilaku ini dia fotoin, terus ntar dia akan negor, Bapak Ibu pakai masker ya gitu. Misalkan di Hmm. restoran gitu ya, Bapak Hmm. Ibu udah makan kayak pakai masker. Kebayang nggak sih mereka dibayar nggak Oke. nih ceritanya? Mhm. Mbak Lula, Tapi negor orang yang nggak terima dan banyak sekali. Ya. oke. Mohon maaf suaranya agak naik turun tadi. Mbak Lula, saya ingin tahu Mbak, dari sudut Iya. dokter, seberapa penting upaya Mm-mm. tracking atau tracing ini bagi sebuah perjalanan upaya kuratif yang dilakukan di ujung dari perjalanan COVID-19. Berapa penting Iya. sebenarnya teman-teman seperti Apnon ini melakukan tracing? Oke. Jadi gini, kalau bicara mengenai 3T, sama kita kan tadinya punya 3M dan 3T. Betul. Ini jalannya tuh mesti bareng. Kenapa? Kalau yang 3M itu kan ceritanya mencegah. Kalau yang 3T itu dia mencegah penyebaran. Hmm. Kan kalau yang 3M ini mencegah supaya kita nggak kena. Tapi kalau sudah ada itu ceritanya adalah si tracing ini pegangannya. Memang kalau di luar negeri sih hitungannya tuh udah banyak banget ya satu orang kena yang di trace-nya tuh sekian banyak. Nah kalau di Indonesia ini memang tidak seragam ya. Ada yang udah bisa 10 orang, ada yang masih bisa tracing-nya cuma baru 2 orang aja. Mhm. Sementara 2 orang itu kan terlalu sedikit. Kalau orangnya nggak kemana-mana, begitu dia kena, dia diem di rumah, selesai sudah permasalahan. Ya. Tapi kalau kemudian dia udah pergi kemana-mana, minimal 2 hari sebelumnya dia kemana deh. Nah, banyak nih ceritaannya yang kalau masih kerja rapat dulu, rapat satu ruangan bisa sampai 10 orang atau 20 orang, yang orang tersebut kemudian bubar lagi rapat di tempat lain. Hmm. Nah, jadi kita pernah dapat tuh satu orang dia sampai menularkan ke 50 orang dalam Oh. waktu cuma satu. Jadi si tracing ini, jadi tracing gitu ya, terus testing, trace ini ada orang yang mungkin ada yang ceritanya kontak erat. Setelah udah ketahuan kontak erat, kita tes dong yang kontak erat ini terpapar apa tidak. Setelah ketahuan terpapar apa tidak, baru kita yang terakhir, treatment. Kita kasih obat supaya kemudian dia sembuh. Nah, jadi 3T ini penting banget. 3T itu ceritanya adalah kalau sudah kejadian, ada yang terpapar. Hmm. Itu yang awal 3M itu adalah supaya tidak terpapar. Ini Mhm. dua-duanya mesti jalan barengan kalau mau pandeminya selesai. Oke, sekarang saya akan minta tolong Bang Nanda ceritakan sebagai relawan tracer aksi lacak Apnon 2000 Apnon Jakarta ini, tugasnya apa, targetnya apa? Baik, terima kasih Bang Ilham. Mhm. Yang pertama itu jujur saya baru 1,5 minggu saya melakukan aksi tracing, tapi itu juga saya sudah tracing kurang lebih ada 500 orang. Jadi, Wow. menurut saya itu quite signifikan karena saya fokus di daerah Jakarta Timur, Pasar Bogor. Yang pertama itu yang kita lakukan sebelum kita terjun langsung, itu pasti kami diberikan virtual meeting dengan para pihak PIC Puskesmas ataupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang berfokus di DKI Jakarta, bagaimana kita cara menginput ke aplikasinya, yang dimana aplikasinya itu dinamakan Silacak. Silacak ini menurut saya aplikasi yang komprehensif, di mana itu terdapat detail information about tentang para pasien yang sudah terkonfirmasi COVID-19 dan juga para kontak erat. Jadi tugas kami sebagai tracer adalah yang pertama,
kami menghubungi mereka yang sudah terkonfirmasi COVID-19, lalu kami menanyakan detailnya kemana saja mereka, kurang lebih ya 5 hari ke belakang mereka sudah kemana saja, mereka sudah kontak dengan siapa saja, apakah itu dengan keluarga, apakah itu dengan tamu-tamu mereka yang datang ke rumah, ataupun juga para tetangganya. Jadi untuk saya itu ditempatkan sebagai tracer di Pasar Bo, itu dengan cara kami menelpon, dapat datanya, kami menginput data-data kontak erat yang memiliki kontak erat dengan pasien konfirmasi 19 itu ke aplikasi Silacak. Per hari kami itu berbeda-beda untuk para relawan Abang None DKI Jakarta ini, karena dari pihak puskesmas pun, dari pihak dinas kesehatan pun, ataupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana pun, mereka para relawan Abang None DKI Jakarta ini memiliki kesibukan tersendiri. Ada yang sudah memiliki pekerjaan tetap, ada juga yang memiliki yang pekerjaan lain-lainnya yang sebenarnya tidak bisa diganggu-gugat. Jadi mereka ini, kami ini juga diberi salah satu goal-nya per puskesmas itu berbeda. Untuk saya ini diwajibkan per hari itu menelpon kurang lebih 5 orang kasus terkonfirmasi, pasien terkonfirmasi virus COVID-19 ini. Lalu saya menelpon itu ke 5 orang tersebut, saya itu juga dianjurkan untuk mendapatkan kurang lebih 10 nama orang-orang yang memiliki kontak erat dengan pasien tersebut. Jika tidak dapat mendapatkan paling tidak di atas 5 itu sudah baik. Jadi setelah kami memiliki data-data tersebut, input seluruh datanya secara manual di aplikasi Silacak ini. Kurang lebih saya hari pertama saya belum melakukan tracer dengan cara menelpon, saya hanya menginput datanya itu tersendiri. Jadi saya dikirim oleh PIC puskesmasnya itu data-data kurang lebih di hari sebelumnya. Jadi misalnya hari ini hari Selasa, jadi data hari Seninnya itu untuk diinput di aplikasi Silacak itu tersebut. Kurang lebih saya di hari pertama saya mendapatkan 100 nama kontak erat dari kurang lebih 10 nama kasus konfirmasi COVID-19. Jadi 100 nama kontak erat kami input secara detail, nomor induk mereka dan nomor induk kependudukan mereka juga, dan juga tempat tinggal mereka. Karena hal itu adalah hal-hal yang wajib kita input, karena kami juga tidak ingin ada kesalahan data dan juga ada ketidaksinambungan antara data yang sudah terinput di puskesmas juga data yang diinput di akun Silacak itu tersendiri. Oke, Mbak Lula, alhamdulillah ternyata banyak orang-orang nih seperti Bang Nanda yang berkontribusi. Tadi Mbak Lula juga ceritakan ya, di Satgas juga banyak orang-orang relawan-relawan yang terus memberikan effort untuk memastikan kita semua aman. Oke, Mbak, seperti yang saya sampaikan tadi, Dr. Lula, kita juga mau jawab beberapa pertanyaan netizen yang saat ini sedang melakukan isoman. Mudah-mudahan Dr. Lula berkenan ya untuk menjawab ya. Nih, Ya, boleh kalau bisa. Nah, ini di Surabaya, dokter. Kan memang Jatim, Jateng, Jabar nih masih cukup tinggi ya angka penularan COVID-nya ya. Dari Nurul di Surabaya. Dok, saya sedang isoman hari kelima dan saya sudah vaksin lengkap. Alhamdulillah saya tidak mengalami gejala apa-apa. Apakah saya tetap harus menjalankan isoman selama 14 hari atau 10 hari saja, dok? Terima kasih. Gimana, dokter Lula? Oke. Jadi gini, hitungannya kita jadi lulusannya COVID-19 itu udah lulus nih gitu ya, dapat ijazah itu adalah pokoknya apapun ceritanya adalah 10 hari gitu ya, isolasi plus 3 hari bebas gejala. Nah, kalau ternyata kita masuk yang OTG gitu, nggak ada gejala sama sekali, berarti 10 hari udah selesai. Perlu nggak kita PCR? Nggak perlu, karena sebetulnya orang yang sedang sampai kemudian yang ringan juga sama kok hitungannya. Kadang-kadang ringan juga gejalanya cuma 1 hari aja, sisanya tuh udah oke-oke aja gitu. Pokoknya hitungannya adalah
10 hari plus 3 hari bebas gejala. Kalau misalkan ada yang isoman udah 10 hari terus ngerasa masih ada gejala gitu ya, tungguin sampai dia 3 hari bebas gejala. Nah, kalau tadi dikatakan nggak ada apa-apa, berarti 10 hari udah lulus, nggak perlu pakai PCR. Jadi wisudanya nggak perlu PCR ya. Nah, tadi dia Nggak juga perlu. ada pertanyaan, dia udah vaksin dos pertama. Dos keduanya itu harus diulang lagi kah atau langsung ke dosis kedua aja, Dokter Lula? Oke, jadi gini, pertama nggak perlu diulang. Berarti cuman tinggal siap-siap untuk dosis kedua. Tapi di sisi lain permasalahannya adalah dosis keduanya harus nunggu 3 bulan setelah sembuh. Jadi misalkan tanggal 1 dinyatakan sembuh, 1 Agustus. Nah, 1 Agustus 3 bulan kemudian tuh baru bisa vaksin yang kedua. Banyak yang protes nih ceritanya. Oke, kenapa? Sampai sekarang Kementerian Kesehatan tuh peraturannya masih seperti itu. Kalau di tengah jalan, kan ilmunya nih masih sedikit banget nih kita punya ya. Di tengah jalan nanti ilmunya terbuka lebih jauh, pasti nanti pemerintah akan memberikan pengumuman yang lain. Kalau misalkan di tengah jalan tiba-tiba ada pengumuman, oh nggak perlu nunggu 3 bulan, ya langsung bisa divaksin. Sampai sekarang ceritanya masih sama, vaksin keduanya itu nunggu 3 bulan dari yang sehat. Oke, sekarang balik ke Bang Nanda. Bang Nanda, ada nggak cerita lucu, cerita seru selama menjadi tracer? Aku juga mau nanya sama Nanda, boleh nggak sih? Boleh. Dokter Lula dulu deh, habis itu nanti dijawab yang seru. Nanda, kamu tuh nggak ada yang maki-maki marah-marah nggak? Ada, itu dia cerita lucu ya, Dok. Kan? Ada pasti. Cerita Nanda. Gimana tuh? Jadi jadi pertama mungkin saya jelasin teknisnya dulu ya. Kita tracing, para tracer itu nge-approach-nya seperti apa. Yang pertama itu kami kan memperkenalkan diri, terus pembicaraan memberitahu bahwa pembicaraan ini bersifat rahasia, kami tidak akan memberikan data ini dan ke pihak ketiga atau lain sebagainya. Lalu kami konfirmasi nama dan juga alamat para kontak erat, lalu beritahu tanggal dengan kontaknya mereka kapan, dengan kasus konfirmasinya itu kapan. Lalu kami minta izin untuk pencatatan nomor induk kependudukan, KTP-nya, dan lain segala macamnya. Lalu konfirmasi nomor telepon yang dapat dihubungi jika terjadi apa-apa dengan kontak erat ini sendiri. Lalu kami tanya apakah ada gejala dan lain sebagainya. Jika tidak ada, oke, silakan isoman. Tapi jika ada gejala dan mereka belum sempat swab atau PCR test dan lain sebagainya, kami langsung rujuk ke puskesmas di Pasarbo, karena saya Pasarbo. Jadi cerita lucunya itu waktu itu si kontak erat ini sudah lalu, 2 hari yang lalu, kontak eratnya pun juga dari cerita dia itu sangat erat, kurang lebih mereka ada di satu ruangan lebih dari 15 menit. Dan mereka tidak karena kami kan dari pihak tracer itu tidak boleh memberitahu siapa sih yang orang yang terdekatnya yang terkonfirmasi. Ya betul. Lalu setelah itu saya telepon, saya tanya, saya melakukan seluruh instruksi yang dari bagaimana cara meng-approach para kontak erat tersebut sendiri. Jadi waktu itu awal saya telepon itu tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi saat si kontak erat itu kita sebut Mr. M aja. Mr. M ini bilang kalau dia itu memang sempat meriang kemarin 1 hari sebelumnya, sampai sekarang tuh dia meriang dan juga ada batuk-batuk kering. Jadi saya tanya, "Oh baik Pak, izin Pak, apakah Bapak sudah melakukan swab test atau lain sebagainya di puskesmas terdekat?" "Oh belum Mas, saya benar-benar belum sama sekali, saya juga belum vaksin." "Oh oke." Jadi saya langsung minta izin, "Baik Pak, izin untuk memberitahu nomor induk kependudukan Bapak, alamat Bapak, nama lengkap Bapak di KTP siapa, agar saya dapat menjadwalkan tes swab di puskesmas Pasarbo." "Oh baik Mas, terima kasih Mas, saya juga kaget nih Mas," dia kaget dan sebagainya. Oke, jadi besoknya saya karena waktu itu saya telepon itu sore, kurang lebih jam 4, jadi tidak mungkin lagi, mungkin dari pihak puskesmasnya. Jadi saya bilang, "Baik Pak, besok pagi Bapak dapat pergi ke puskesmas
PCR di Puskesmas Pasar Bo. Oh baik Mas, terima kasih. Besoknya saya sudah bilang ke PIC Puskesmas itu, Mbak ini saya sudah input datanya yang kemarin, ada beberapa kontak erat yang akan langsung PCR tes di Puskesmas Pasar Bo. Oh baik Mas, terima kasih Mas. Kira saya sedang melakukan magang, saya sedang buat report, saya melakukan pekerjaan saya sendiri lah. Tiba-tiba ini Bapak yang kemarin. Selamat pagi Mas, Mas bohong ya, Mas bohong. Waduh, saya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba saya langsung dituduh. Bohong bagaimana Pak? Tenang Pak, Bapak tenang Pak, izin sebentar Pak, tenang, tarik napas dulu. Mas bohong, saya udah di Puskesmas Pasar Rebo nih, nama saya nggak ada, di sini katanya juga harus daftar dulu, lama lagi. Saya udah kurang lebih 30 menit Mas di sini Mas. Loh, saya mikir di dalam hati, waduh ini saya yang salah, di hari saya pertama saya inputnya salah atau memang ada kesalahan di pihak puskesmasnya. Saya juga akhirnya menenangkan diri dulu karena saya kaget, ini apa ini? Jadi akhirnya saya bilang ke Bapak, izin Pak untuk tenang dulu, beri saya waktu 3 menit Pak. Saya akan menelpon person in charge-nya PIC dari Puskesmas Pasar Bo ini. Bener nih Mas, Mas bukan pembohongan? Ya saya bukan Pak, kami relawan tracer dari DKI Jakarta. Ya udah Mas, cepetan Mas, 3 menit Mas nggak nelpon lagi, saya laporin Mas nih ke pihak berwajib, nomor telepon. Disangka prank ya? Iya, disangka prank atau apa. Akhirnya saya telepon pihak PIC Puskesmas di Pasar Bo-nya. Akhirnya, Mbak, saya Assalamualaikum Mbak, ini ada salah satu ini ada problem sedikit, katanya dia sudah nyampe di Puskesmas Pasar Bo, tetapi namanya tidak ada dan tidak diperkenankan untuk melakukan PCR. Yes. Jadi dia bilang, oh baik Mas, siapa namanya? Ini Mas, jadi ini Mbak, namanya siapa? Saya sebutkan nomor teleponnya, terus juga nomor induk kependudukannya, alamatnya juga. Akhirnya saya jelaskan, lalu juga saya kirimkan via chat ke PIC-nya. Ini Mbak, oh iya Mas, baik-baik. Akan saya lihat dulu, cek dulu. Jadi kurang lebih setelah itu, kurang lebih dari 3 menit, saya menepati janji saya ke Mr. M itu, saya langsung call, Pak, mohon tunggu sebentar di depan puskesmas saja Pak. Nanti akan ada pihak puskesmas yang akan menyamperi Bapak untuk melakukan PCR test. Oh yaudah Mas, yaudah terima kasih Mas, dan lain sebagainya. Akhirnya saya juga lagi ke PIC puskesmasnya. Assalamualaikum Mbak, selamat pagi. Apakah Bapak Mr. M ini sudah di PCR atau sudah dimasukkan ke dalam list untuk melakukan PCR test? Oh sudah Mas, mohon maaf Mas, tadi kesalahan ada di pihak puskesmasnya dan lain sebagainya. Oh baik Pak, terima kasih. Saya terima kasih juga. Kira sudah selesai. So far sejauh ini itu yang cerita lucunya dari pengalaman tracing ini. Kenapa Mbak Lula terpikir ada cerita ini? Sebetulnya sih kalau tadi kan cuma maki-makinya tuh cuma sedikit ya, karena tuh ngeliatin teman-teman yang duta perubahan perilaku itu, wah mereka tuh ceritanya macam-macam. Kalau mereka mungkin barangkali lebih nggak asik ya, karena kan udah di restoran, semua orang difotoin yang nggak pakai masker gitu ya. Terus udah gitu diingetin pakai masker, dikasih masker. Kadang-kadang mereka pakai masker makan. Habis makan kan biasanya ya udah dong pakai masker lagi dong, mestinya lupa dong, yang rokok lain, yang ngobrol lain. Nah, ditegur tuh di situ, bisa maki-maki. Saya kan di sini makan pakai uang saya gitu. Nah, pokoknya gitulah. Ini tergantung di daerah mana lah. Ada yang agak cepet banget, sumbunya pendek gitu ya. Ada yang lebih tenang gitu ngomongnya. Jadi kita nganggapnya bahwa ini relawan-relawan ini nih udah diancungin jempolnya tuh berkali-kali gitu. Mereka nggak dapat uang sama sekali. Sama deh ini nama teman-teman di Apnon ya, kan nggak ada yang dibayar sama sekali. Kalau ada yang tanya, jadi dapat apa dong? Dapat nama? Nggak juga, orang segitu banyak orang. Kalau duta perubahan perilaku itu bisa sampai ratusan ribu orang ya. Siapa yang tahu sih siapa-siapa? Paling jauh mereka tuh barangkali yang kerjaannya superb banget tuh ya, dapat tambahan rompi gitu ya. Cuma rompi itu doang loh, Mam, gitu loh. Nggak ada lagi yang lain. Jadi makanya kalau ketemu sama masyarakat, saya suka bilang, coba ya, teman-teman relawan itu yang udah bantu segitu jauh, kita nggak bisa nih
yang namanya pemerintah sendirian, Pemda sendirian tuh nggak bisa, nggak Ya. kuat. Berapa banyak sih personelnya? Apalagi kalau nungguin yang namanya tenaga kesehatan. Ya, dia mah kalau udah ngomongin lagi banyak-banyaknya kasus aja udah nggak bisa napas, Mam. Betul-betul teman-teman tuh udah nggak bisa napas rasanya katanya ya. Jadi kita udah mesti mengerti, kita banyak juga bergantung pada teman-teman relawan. Mudah-mudahan teman relawannya nggak kapok ya. Kamu jangan kapok ya. Ya Iya, saya memang nggak begitulah kapok. keadaannya. Saya udah terlatih jadi amat. Udah dilatih sama Bang Imam saya. Oh, jadi Oke. bentak-bentak ya sama Imam ya dulu ya. Oke, Mbak Lula terima kasih, Nanda terima kasih sudah berbagi kesempatan, cerita, informasi pada Isoman di R66 Media. Semoga bermanfaat untuk yang menyaksikan. Ini belum selesai. Saya tahu DKI Jakarta salah satu yang cukup baik, cukup positif perkembangannya, tetapi di daerah lain, di provinsi lain, sepertinya masih panjang, dan kita mudah-mudahan juga bahu-membahu, kita satu perahu bersama dengan provinsi lain yang saat ini sedang kesulitan. Mudah-mudahan tayangan ini menginspirasi bahwa yang bisa menyelesaikan ini adalah kita semua, bukan waktunya kita saling mencibir, saling menuding, ini waktunya saling bersinergi. Terima kasih sekali lagi Dr. Lula, Bang Nanda, sehat selalu, sukses selalu, sampai jumpa. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman terima kasih, ini Isoman @R66 Media. Sampai jumpa.